Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang terkasih, terkadang penderitaan adalah alat uji iman yang Tuhan izinkan dialami oleh anak-anaknya. Penderitaan yang dimaksud dapat berupa krisis keuangan, sakit penyakit, ataupun sebuah tragedi. Ada dua kemungkinan ketika seseorang berada dalam penderitaan, ia dapat semakin dekat kepada Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan, atau justru sebaliknya menjauh dari Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar dari pengalaman hidup Ayub. Ayub harus melewati masa-masa yang begitu menyesakkan, yang dapat dikatakan sebagai sebuah bencana, sebuah tragedi, saudara. Dalam waktu sekejap saja, kejadian demi kejadian yang teruk, yang buruk, beruntun terjadi bertubi-tubi dialaminya. Anaknya mati, rumahnya terbakar, tubuhnya terkena sakit, istri pun meminta dia untuk mengutuki Allah dan mati. Tapi dalam keterpurukannya itu, Ayub 1 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagaimana dengan kita? Saat sesuatu yang buruk menimpa, seringkali kita respon dengan negatif dan langsung berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak mengasihi aku, sia-sia saja ikut Tuhan. Kita tidak pernah berhenti mengeluh dan bersungut-sungut, saudara. Hari ini kita diingatkan kembali, jangan ada seorang pun dari kita mundur dari iman kepada Tuhan Yesus. Karena kalaupun kita harus mengalami kesesakan, walaupun kita harus mengalami ujian demi ujian, berjanjilah untuk tetap setia iring Tuhan Yesus, saudara. Paulus, karena Injil, Paulus harus mengalami penderitaan dan kesesakan, seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, Paulus tidak kecewa, Paulus tidak mundur ataupun lari dari panggilan Tuhan. Justru Paulus semakin menyadari betapa indah rencana Tuhan di balik semua penderitaan yang harus dia tanggung. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk menderita supaya mencegah agar kita tidak berbuat dosa, saudara. Dan lebih indah lagi, Tuhan hendak bekerja di dalam diri kita. 2 Korintus 12 ayat 9, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pada saat yang tepat, jalan-jalan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup kita. Mazmur 73 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah Tuhan pencipta kami yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Segala sesuatu yang kami alami dalam muka bumi ini, tidak ada yang di luar kontrolnya Tuhan, tidak ada yang di luar pengawasannya Tuhan. Semua Engkau amati, semua Engkau tahu, dan Engkau juga mengerti apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Ketika kami menghadapi ujian demi ujian, dan Engkau memakai semua cara untuk menolong kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan, termasuk penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pelajaran penting yang dialami oleh Ayub menolong kami supaya kami benar-benar dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam segala keadaan pun kami tidak sampai melupakan Tuhan dan bahkan berbuat dosa dengan hidup kami, dengan perkataan kami. Dan karena itu Tuhan Yesus, mari Tuhan bertata selalu dalam kehidupan kami. Dan kami mau ambil komitmen untuk tetap setia iring Tuhan, sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, gunung batu kami dan bagian kami, tetaplah Engkau Tuhan Allah selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang tahu jalan hidup setiap pendengar Bread of Life audio yang mengalami ujian demi ujian. Kami pasti akan timbul seperti emas. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa.